Great. Good morning everyone. Ya, teman-teman, saya mau tanya sesuatu yang mungkin sedikit menampar kita ya. Kenapa setiap kali kita gagal, kita langsung merasa Tuhan tidak menyertai kita? Ya enggak? Kenapa? Kenapa setiap rencana kita yang berantakan, kita langsung berkata, ini pasti karena saya kurang mampu, saya bodoh, saya tidak berbakat, dan lain sebagainya. Atau yang lebih parah lagi, ada orang yang mulai berkata, Tuhan tidak adil. Padahal jangan-jangan yang kita sebut kegagalan hari ini justru adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Ironisnya begini, manusia sering terlalu cepat menghakimi dirinya sendiri, padahal Tuhan belum selesai menulis cerita hidup Anda. Alright, teman-teman, tema pada hari ini adalah failed or is God diverting your path? Gagal atau Tuhan sedang mengalihkan jalan Anda? Ya, teman-teman yang terkasih, ya, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab ya, yang mengalami sesuatu yang sangat memalukan. Loh, kok bisa? Tokoh Alkitab memalukan? Bisa. Dia gagal, dia ditolak, dia harus lari seperti buronan. Namanya siapa? Musa. Loh, kok begitu ya? Mari kita ingat kisahnya ya. Musa dibesarkan di mana? Di istana Mesir loh. Dia punya pendidikan terbaik. Dia punya posisi yang tinggi. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terus bergolak. Musa, dia tahu dia bukan orang Mesir. Dia tahu, bukan dia nggak tahu, dia tahu dia adalah orang Israel. Suatu hari Musa itu melihat seorang Mesir, ya budak lah, budak Mesir itu bukan budak. Seorang Mesir itu memukul budak, yaitu orang Israel. Nah, dan disitulah Musa itu berpikir ya, Musa yang orang Israel itu mulai berpikir, ini saatnya saya membela bangsaku, bangsa saya harus dibela. Endingnya apa? Dia membunuh orang Mesir itu loh, yang memukul orang Israel itu. Musa mungkin berpikir begini, sekarang orang Israel akan melihat saya sebagai pemimpin mereka. Tapi apa yang terjadi? Ayo teman-teman, perhatikan saya ke depan. Halo. Besoknya ketika Musa mencoba melerai dua orang Israel yang sedang bertengkar, berkelahi, salah satu dari mereka berkata sesuatu yang sangat menyakitkan hati Musa. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Apakah engkau mau membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Teman-teman, bayangkan sakitnya hati Musa itu. Sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana. Ia ingin menolong. Musa itu ingin menolong. Ia ingin membela, tapi justru ditolak oleh bangsanya sendiri. Coba pikirkan, Anda boleh pikir ya. Dan akhirnya Musa dia melarikan diri ke padang Midian. Dari seorang pangeran istana, ia berubah menjadi apa? Gembala di padang gurun. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, ini kan kegagalan total, ya enggak? Karier hancur, masa depan hilang, reputasi rusak. Tetapi Alkitab berkata dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman, kadang kita terlalu cepat ya berkata saya gagal. Padahal mungkin Tuhan sedang berkata, aku sedang mengalihkan arah
hidup Anda. Masalahnya begini, manusia ingin sukses sekarang. Sekarang ini, bukan nanti, tapi sekarang. Tapi Tuhan bekerja dalam proses. Musa berpikir sama. Dia berpikir dia siap memimpin Israel pada umur 40 tahun. Ya enggak? Sedang muda dengan sedang produktif kan? Tapi Tuhan berkata apa? Belum waktunya. Tuhan membawa Musa 40 tahun lagi di padang gurun. 40 tahun loh. Lama itu. Bayangkan 40 tahun mengembalakan domba. Lah kalau Musa hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan berkata, Tuhan, hidup saya gagal. Tadinya saya kan calon pemimpin, sekarang cuma tukang gembala. Tapi justru di padang gurun itulah Tuhan membentuk Musa. Karena memimpin Israel harus tahu bagaimana berjalan di padang gurun, bagaimana caranya mencari air, bagaimana memimpin kawanan. Tanpa disadari, padang gurun adalah sekolah Tuhan untuk Musa. Teman-teman, ada orang berkata begini, kalau Tuhan membuka pintu, kita masuk. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Kadang Tuhan menutup pintu dengan keras. Dan kita, apa yang terjadi dengan kita? Marah. Padahal kita tidak tahu, mungkin di balik pintu itu ada kehancuran yang Tuhan hindarkan dari hidup kita. Ada orang pernah berkata begini, Tuhan, saya sudah berdoa lama loh. Saya berdoa dengan secara konsisten loh, supaya bisnis saya berhasil. Tapi malah bangkrut. Lalu ia berkata dengan kecewa, Tuhan tidak menjawab doa saya. Lalu beberapa tahun kemudian ia sadar, kalau bisnis itu tidak bangkrut waktu itu, dia akan terlilit utang miliaran. Teman-teman, kadang Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak kita suka, tapi sangat kita butuhkan, ya enggak? Teman-teman, 40 tahun kemudian, apa yang terjadi di Musa ya? Di sebuah semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Tuhan memanggil Musa, Musa, Musa. Dan Tuhan berkata, aku telah melihat penderitaan umatku, dan aku mengutus engkau. Bayangkan ya, orang yang dulu ditolak, orang yang dulu lari ke padang gurun dari istana, justru menjadi pembebas Israel. Teman-teman, kegagalan tidak selalu berarti ketidakmampuan kita. Kadang itu berarti waktu Tuhan belum tiba. Kadang itu berarti Tuhan sedang membentuk kita, sedang memproses kita. Dan kadang itu berarti Tuhan sedang mengalihkan kita ke jalan yang lebih besar. Masalahnya satu, banyak orang yang menyerah terlalu cepat. Teman-teman, God's delay are not God's denials. Penundaan Tuhan bukan berarti penolakan Tuhan. Sometimes God closes door because He sees what we cannot see. Kadang Tuhan menutup pintu karena Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Teman-teman, jadi pesan moralnya, jangan terlalu cepat menghakimi hidup Anda hanya karena satu kegagalan. Karena di dalam tangan Tuhan, kegagalan bisa berubah menjadi persiapan, dan jalan yang berbelok bisa menjadi jalan menuju rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi closing statementnya, kalau hari ini Anda merasa hidup Anda gagal, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan juga menyalahkan Tuhan. Siapa tahu hari ini bukan akhir cerita Anda. Mungkin ini hanya bab di mana Tuhan sedang mengubah arah hidup Anda. Karena satu hal pasti, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengalami kegagalan, seringkali kami merasa Engkau meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, ajari kami untuk percaya bahwa bahkan dalam kegagalan pun
Engkau sedang bekerja. Bentuklah hati kami seperti Musa yang akhirnya Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin melalui Anda banyak orang yang tersentuh oleh firman ini, sehingga banyak orang yang berubah lewat Anda semua. Keep on fire, keep on moving, tetap bersaksi. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.